Selamat datang teman-teman semua, kembali lagi di Media Review Channel. Dan di depan kita udah ada dua speaker aktif dari Polytron, gengs. Jadi yang pertama ada PAS 10D 22 dan yang sebelahnya ada PAS 2A15 yang merupakan seri speaker aktif kawakan dari Polytron itu sendiri ya. Video kali ini kita akan mengcompare antara kedua speaker ini sih ya. Sebenarnya sih enggak compare-compare banget sih. Kita mau cari perbedaan antara kedua speaker ini sih. Kira-kira perbedaannya itu di apanya aja ya, gengs. Seperti itu aja sih. Nah, daripada penasaran perbedaan apa aja yang terdapat di kedua speaker aktif Polytron ini, kita mulai dari pertama PAS 2A15 itu sendiri ya, gengs. Yang pertama PAS 2A15 di sini bentuk atasnya seperti ini, ada grillnya, jadi dia sih lebih kayak speaker outdoor seperti itu sih, gengs. Dengan tampilan digitalnya itu udah touchscreen juga, jadi ya oke lah untuk tampilan digital dia besar banget di sini. Terus untuk tampilan tombol-tombolnya sudah support touchscreen, ada tampilan untuk tampilan suara sih, equalizer seperti itu sendiri. Tampilannya sih overall sih untuk ini sih oke juga sih. Jadi ya kita bisa setting-setting dari pertama itu untuk USB, terus card, line in, MMC in, USB aux, semua sih udah bisa semua. Jadi ya komplit sih untuk USB-nya, MMC, cardnya, aux-nya, dua input mic, mic level dan echo level juga sih. Jadi ya oke juga sih untuk speaker PAS 2A15 ini yang udah pernah kita review beberapa kali. Terus ini bagian bawah ada dua speaker tweeter sih. Terus di sini aksennya juga warna silver hitam. Nah, terus bawahnya ada 12 in single speaker. Nah, yang mana untuk single speaker di sini ya dengan suara dentumannya enak sih, tetapi menurut kita tetap enak yang double woofer ya, gengs. Setelah ini dia ada aksen untuk lampu ambient select itu sendiri. Lah lampunya tuh terdapat di bagian depan. Depan di situ aksen yang silver itu lah, lampunya itu terdapat di bagian depan. Jadi selain fungsinya juga berfungsi untuk lampu juga. Jadi bisa memantulkan ke arah speakernya itu sendiri. Bagian bawah overall untuk packaging, untuk pembuatan atau untuk detailingnya sih oke sih untuk PAS 215 ini. Mengusung tema klasik sih, kayak ya kayak di speaker box seperti itu sih. Ini tampilan popnya di sini ada Bluetooth optical input, terus ada FM radio, terus ada USB, ada line in, terus ada aux, terus ada echo level, equalizer dan mic input sendiri. Sudah dilengkapi dengan Polytron Audio Connect, jadi bisa connect sih. Jadi bisa dikonekin di smartphone kalian pastinya seperti itu ya, gengs. Nah, untuk tampilan dari jauh tuh seperti ini. Menurut kita sih oke juga sih tampilannya, dia melebar kotak, jadi bentuk-bentuk klasik seperti itu ya, gengs. Kita beralih di PAS 10D 22 itu sendiri yang sudah dilengkapi dengan equalizer bass, treble, terus ada middle juga, USB, MMC, aux, dua input mic dan mic level itu sendiri. Terus aksinya di sini di bagian head speaker ya, gengs. Ini ada dua buat volume antara super bass dan volume untuk speaker itu sendiri, dan tak lupa udah ada echo level dengan tampilan tuh yang gede banget, jadi menambah aksen untuk tampilan head speakernya itu sendiri. Di sisi bawah bagian ada equalizer, terus ada settingan untuk outdoor, scan untuk radio, dan tombol untuk cepat FM radio itu sendiri. Tampilan digitalnya lumayan besar, gengs, dan overall untuk tampilan semuanya seperti ini, keren sih. Di bentuknya itu setengah lingkaran di bagian depan, gengs, jadi kelihatan kayak speaker modern banget. Terus ada tulisan logo Polytron di bagian tengah, terus ada aksen warna silver berbentuk mata yang ditempatkan untuk tweeter, speaker tweeter tuh bagian depan ada dua yang udah dilengkapi dengan list. Jadi kalau dilihat jauh sih kayak mata seperti itu sih, guys. Terus ini ada double woofer yang sudah dilengkapi dengan ambient select dan pelindung speaker ram-raman juga itu sendiri kalau kita nyebutnya ya, gengs. Double woofer yang sudah dilengkapi ambient select sih overall sih lebih rapi sih, karena dia semua itu udah di dalam, jadi untuk proteksi keamanannya itu oke banget. Terus di sini aksennya ada dua warna doff dan glossy di bagian list speaker itu sendiri ya.
Oke sih untuk yang, terbaru ini memang kita, untuk segi desainnya sih oke banget, jadi tidak terlalu main action yang banyak tetapi, mantap juga. Ini untuk tampilan popnya di sini ada, untuk USB atau MMC, udah play movie, terus 3 band tone control, ada precision equalizer, FM built-in, dan ada Polytron Audio Connect juga, ambient select, 2 input mic, echo, dan mic level, dan pastinya ada video out dan ditulisi dengan tipe tertentu, super bass dan Bluetooth sendiri. Kita beralih lagi di bagian sampingnya untuk pas 2A15. Di sini aksennya masih yang pakai grill, terus di sini untuk pegangan dari samping itu juga ada, geng. Jadi ya untuk pindah-pindah speaker sih lebih gampang sih dilengkapi dengan pegangan itu sendiri. Untuk kita beralih ke pas 10D22 lagi di sini untuk aksen bagian sampingnya dia di sini polos, warna hitam doff, dan di sini dilengkapi dengan pegangannya juga sih, gengs. Jadi ya oke juga sih untuk nambah-nambah seperti itu ya, gengs. Terus bagian belakangnya di sini udah dilengkapi dengan di sini ada line in aja sih, terus ada tombol on off, AC in untuk kabelnya, dan antena FM radio masih menggunakan kabel seperti seri B dan C itu sendiri. Dan tak lupa ada lampu, konektor lampunya itu untuk ambient select, dan di sini ada untuk konektor speaker pasifnya itu sendiri ya, geng, seperti itu. Terus di sini untuk keterangannya ada pas 10D22 dengan spesifikasi ada line in sensitivity sekian, aux sensitivity sekian, dan frekuensi respons juga sekian. Dan untuk wattnya di sini ada 80 watt itu sendiri ya, gengs. Ya menurut kita sih untuk ukuran segitu 80 udah oke banget. Kita beralih ke pas 2A15 yang sudah dilengkapi lebih komplit lagi input. Jadi ada untuk kabel ambient select, terus ada line in, ada speaker out, terus ada optical in, ada FM radio yang dia pakai udah lebih rapi sih untuk inputnya. Terus di sini bagian sampingnya juga sama dengan pas 10D tadi, hanya terdapat speaker dan buat lampu ambient select itu sendiri ya, gengs, seperti itu. Terus untuk keterangannya di sini ada pas 2A15 pembuatan di Indonesia dengan konsumsi watt itu ada 80 watt dengan keterangan spesifikasi speaker di sini untuk optical sensitivity, terus untuk frekuensi, input sensitivity aux mic dan lain sebagainya sih kira-kira hampir sama itu sendiri ya, geng, seperti itu. Nah, setelah kita review semua dari kedua speaker ini, dari bentuk, input output, dan dari keseluruhan sih desain, dan yang terakhir di sini kita akan coba cek sound untuk kedua speaker itu sendiri. Yang pastinya pertama kita akan coba penangkap radionya itu seperti apa sih, lebih bagus mana, seperti itu. Oke, langsung kita cek radio dulu. Setelah itu kita langsung cek sound untuk suaranya itu sendiri ya, gengs. Cikidot. FM mode. FM mode.
Oke teman-teman semua, setelah kita review kedua produk dari Polytron speaker aktif itu series PAS 2A15 dengan seri terbaru yaitu seri PAS 10D22. Jadi kedua speaker itu kita bahas dari segi tampilan dulu. Segi tampilan sih menurut kita kalau kedua speaker ini dikomparekan kurang valid ya menurut kita, karena konsepnya kedua speaker ini memang beda. Kalau untuk PAS 2A15 konsepnya lebih mengarah ke speaker klasik. Jadi kalau speaker yang besar, speaker box seperti itu memang arah dia ke situ karena dia pakai single woofer itu sendiri. Sedangkan untuk yang PAS 10D22 dia di sini temanya udah mengusung tema yang modern, jadi bentuknya sendiri dia lebih kekinian, lebih mengacu lebih ke arah kayak speaker Sony. Jadi speaker aktif atau brand-brand besar yang membuat speaker aktif tuh bentuknya seperti itu sih, Sony terus Samsung seperti itu bentuknya. Jadi Polytron udah mengikuti bentuk-bentuk dari speaker yang udah modern dan kekinian itu sendiri. Dan di sini ini dilengkapi dengan dua woofer, jadi yang menjadikan suaranya itu lebih balance. Bisa dibilang tuh suaranya lebih bulat lagi sih dibanding yang single woofer seperti itu. Oke, untuk segi tampilan di situ sih kalau untuk modern pasti kita pilih yang 10D. Kalau untuk memang kita suka yang klasik dengan grill yang klasik banget di bagian atas, samping dan kanan kirinya itu ya PAS 2A15 cukup direkomendasikan untuk kalian beli itu sendiri ya gengs. Oke, dari segi tampilan seperti itu menurut kita. Terus kita beralih ke segi input output. Jadi input output kedua speaker itu sih semua hampir sama sih gengs. Jadi dari USB, MMC, terus ada Bluetooth, Polytron Audio Connect dan lain sebagainya sih overall sih hampir sama sih. Cuman perbedaannya untuk yang USB ada series tertentu di series 10D ini sudah menggunakan Play Movie dan sudah lengkapi dengan video out. Sedangkan untuk PAS 2A15 belum. Tapi untuk 10D sih hampir sama harus untuk spek USB-nya. Cuman untuk PAS 2A15 dia lebih diuntungkan di bagian inputnya karena sudah dilengkapi dengan optical input. Jadi kalau teman-teman memakai LED yang tipe-tipe high, mungkin yang penggunaannya hanya menggunakan optical, jadi kalau kalian pakai PAS 2A15 sih masih oke. Jadi udah support seperti itu. Untuk kesimpulannya sih untuk komplitnya memang lebih komplit yang PAS 2A15 itu sendiri dari segi input output itu sendiri ya gengs. Ya plus minus ya gengs seperti itu. Untuk yang ketiga kita bahas dari radionya. Untuk penangkap radionya memang menurut kita lebih bagus dari PAS 10D22. Jadi untuk pencarian juga gampang dan dia langsung nangkep ya geng, seperti itu. Dan untuk yang terakhir dari segi suaranya memang kedua speaker ini menggunakan beda-beda sih kondimennya. Kalau untuk yang PAS 2A15 dia menggunakan 12 inci speaker tetapi masih pakai yang single woofer. Sedangkan untuk yang PAS 10D22 itu pakai 10 inch tetapi menggunakan double woofer itu sendiri. Untuk power dari speakernya pasti besar dari PAS 2A15, tetapi untuk balance dan bulat suaranya itu lebih condong ke PAS 10D22 itu sendiri karena memang dia sudah lengkapi dengan dual woofer. Memang untuk speaker aktif yang suaranya itu udah mantep bulat, salah satunya kondimen speakernya tuh harus pakai double woofer, jadi lebih imbang, lebih ya suaranya yang dihasilkan tuh lebih mantep karena memang speakernya kan banyak, jadi dihasilkan juga oke juga ya. Overall sih untuk keseluruhan dari segi suara mungkin enaknya kita pilih yang 10D22, sedangkan untuk yang kencengnya sih powernya sih tetap PAS 2A15 itu sendiri ya kayak seperti itu. Dari segi bass, treble dan lain sebagainya untuk bassnya mungkin hampir sama sih geng, dentumannya, cuman kalau yang double woofer itu dentumannya itu lebih seimbang dan lebih bulat dibanding yang single woofer itu sendiri. Untuk treble-nya sih cenderung sama sih ya, sama-sama memakai equalizer, tapi kalau yang 10D22 sudah ada middle dan 3 tone control itu sendiri sih ya, ada plusnya sih untuk yang speaker terbaru itu sendiri.
Oke, itu aja yang mungkin kita sampaikan dari pembahasan atau compare antara kedua speaker itu. Semoga membantu teman-teman dalam mencari referensi speaker. Kalau kalian semua ada yang punya saran atau punya pendapat lain di bagian compare, bukan compare sih, kita pembandingan aja sih di kedua speaker aktif tersebut, silahkan komentar di kolom komentar. Kita saling sharing ya gengs, kira-kira menurut kalian tuh seperti apa, silahkan kalau nanti di komentar. Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kami di mediareview.official, jadi kalian bisa ngelihat katalog semuanya tuh di situ, untuk harga-harganya juga di situ juga. Oke, untuk harganya sendiri kedua speaker itu untuk pas 215 dibanderol dengan harga sekitar 2,3, sedangkan tergantung area masing-masing ya geng. Sedangkan untuk 10D 22 dibanderol dengan harga 2,7 sampai 2,8 itu sendiri. Oke, itu aja sih, mungkin nextnya sih bakal compare dengan Roadmaster 212, jadi tungguin aja gengs. Terima kasih, sampai jumpa di next video.